Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devan Aryawan. Saya dari kelas 12A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari pelajaran biologi, yaitu adalah pembelahan sel. Nah, saya menggunakan PowerPoint dan referensi ini dari teman saya, yaitu Dendra Pratama Saputra. Oke, langsung aja kita bahas. Yuk, kita lihat videonya. Nah, di sini ada pengertian dari pembelahan sel. Nah, pembelahan sel adalah proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau yang disebut juga dengan reproduksi. Dan di sini terdapat 4 tujuan dari proses pembelahan sel. Nah, adanya proses pembelahan sel memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, regenerasi sel-sel yang rusak dan mati. Yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, membantu proses perkembangbiakan atau reproduksi. Lalu yang keempat ada variasi individu baru. Jadi itu adalah 4 tujuan dari reproduksi pembelahan sel. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu bahwa pembelahan sel itu terbagi menjadi dua, yaitu ada meiosis dan mitosis. Dan kali ini kita akan membahas mitosis terlebih dahulu. Nah, fase pembelahan sel secara mitosis dapat dibagi menjadi 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tahap pembelahan mitosis. Yang pertama, pada tahap profase, membran inti rusak menjadi serpihan, membentuk benang kromatin yang memadat menjadi kromosom yang bergerak ke tengah sel. Nah, kita bisa lihat di sana di gambar yang paling kiri itu ada gambaran dari proses profase. Lalu selanjutnya ada metafase. Nah, pada metafase, benang gelondong terlihat, kromosom sejajar di ekuator, dan sentromer membelah menjadi kromatid yang membentuk kromosom tunggal. Kita bisa lihat gambar yang nomor 2 dari paling kiri. Lalu selanjutnya ada proses anafase. Nah, anafase ini proses pemisahan kromosom menjadi dua bagian yang sama dengan arah yang berbeda. Kita bisa lihat di gambar nomor 3 dari urutan yang paling kiri. Lalu selanjutnya ada proses telofase. Nah, proses telofase ini kromosom berada di kutub nukleus dan muncul kembali di kromatid. Nah, kromatid menghilang saat sitoplasma merembal dan membran sel kemudian memisah menjadi dua sel. Nah, jadi itu adalah 4 dari tahapan proses mitosis ini, dan semoga kalian bisa mengerti dari proses-proses tahapan mitosis ini dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kali ini kita sudah sampai di proses pembelahan meiosis nih. Pembelahan meiosis sendiri terjadi menjadi dua proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada proses meiosis 1, biasanya akan terjadi proses reduksi pada kromosom, sedangkan pada proses meiosis 2 merupakan pembelahan sel secara mitosis secara sesungguhnya. Jadi di dalam proses meiosis ini terdapat juga proses mitosis di dalamnya, teman-teman. Nah, oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 5 gambar. Yang pertama ada intrafase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, interfase ini adalah proses persiapan di mana sel-sel sebelum melakukan pembelahan ya, teman-teman. Yang pertama ada profase 1, di mana benang-benang kromatin akan mengalami suatu proses pemendekan dan pembelahan sehingga dapat membentuk suatu kromosom. Lalu yang kedua ada metafase 1, yaitu kromosom akan menuju ke bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan. Nah, lalu yang ketiga ada proses anafase. Nah, di proses anafase ini kromosom bersifat homolog akan berpisah lalu bergerak ke bagian kutub yang saling berseberangan. Jadi di proses anafase ini kromosomnya tuh berpindah secara berlawanan arah ya, teman-teman. Nah, yang keempat ada telofase. Nah, di bagian telofase ini sitokinesis terjadi, di mana membentuk dua sel dengan masing-masing satu inti dan satu kromosom homolog. Nah, jadi itu adalah tahap pembelahan meiosis 1.
Nah, oke, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya dan ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada tahap profase 2. Nah, di mana pembelahan sel dimulai nih? Nah, dengan dua sentriol yang bergerak menuju kutub yang berlawanan. Lalu yang kedua ada proses metafase yang kedua. Nah, di proses metafase yang kedua, bagian kromatid akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator atau bisa kita bilang bidang pembelahan ya teman-teman. Nah, lanjut selanjutnya ada pada tahap anafase 2, di mana kromatid terpisah dan membentuk kromosom yang bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, lalu di sini yang keempat ada tahap telofase 2, di mana di telofase 2 ini kromosom di kutub mengalami dekondensasi menjadi kromatin dan memiliki mikrotubulus membentuk selaput inti di sekeliling inti. Nah, jadi itu adalah proses dari profase, metafase, anafase, dan telofase yang kedua teman-teman. Nah, kita bisa lihat bahwa di gambar itu ada dimulai dari yang paling kiri ada profase 2, ada metafase 2, ada anafase 2, dan ada telofase yang kedua. Nah, jadi seperti itulah proses pembelahan meiosis teman-teman.